Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penny Sepriani dari kelas 12 MIPA 2. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang arus bolak-balik atau alternating current. A. Besaran dalam listrik bolak-balik. Arus bolak-balik atau alternating current atau AC merupakan arus arah dan besarnya setiap saat berubah-ubah. Arus bolak-balik dalam dunia kelistrikan banyak digunakan. Arus bolak-balik selalu mempunyai nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah. Dalam peristiwa mencapainya nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah, maka dikatakan telah mencapai satu gelombang penuh. Nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah sering pula disebut nilai dari puncak ke puncak atau nilai peak to peak. 1. Tegangan dan arus. Arus dan tegangan bolak-balik yaitu arus dan tegangan listrik yang arahnya selalu berubah-ubah secara kontinu atau periodik terhadap waktu. Tegangan dan arus bolak-balik, generator arus sumber tegangan AC. Sumber arus bolak-balik adalah generator arus bolak-balik. Generator arus bolak-balik terdiri dari sebuah kumparan persegi panjang yang diputar dalam medan magnetik homogen. Gaya gerak listrik yang dihasilkan oleh generator berupa secara periodik menurut fungsi sinus atau kosinus. Apabila generator listrik dihubungkan dengan satu pengantar R dan menghasilkan tegangan maksimum sebesar Vmax, tegangan dan arus bolak-balik yang melewati penghantar tersebut dinyatakan dalam persamaan berikut. Tegangan sama dengan tegangan maksimal dikali sin omega T atau arus sama dengan arus maksimal dikali sin omega T. A. Arus dan tegangan efektif. Yang dimaksud dengan nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik yaitu nilai arus dan tegangan bolak-balik yang setara dengan arus searah yang dalam waktu yang sama jika mengalirkan hambatan yang sama akan menghasilkan kalor yang sama. Semua alat-alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur arus bolak-balik menunjukkan nilai efektifnya. Rumus tegangan efektif, V efektif sama dengan V maksimal per akar 2. Rumus arus efektif sama dengan arus maksimal per akar 2. B. Arus dan tegangan rata-rata. Harga rata-rata arus bolak-balik adalah harga yang dianggap setara dengan harga yang tepat memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Besaran tegangan kuat arus rata-rata dirumuskan. Tegangan rata-rata sama dengan tegangan maksimal per V. Kuat arus rata-rata sama dengan 2 tegangan maksimal per V. Contoh soal tegangan dan arus. Diketahui sebuah generator menghasilkan tegangan bolak-balik yang memiliki nilai maksimal 80 volt. Hitunglah besar tegangan efektifnya. Diketahui V maksimal sama dengan 80 volt. Ditanya V efektif. Penyelesaian V efektif sama dengan V maksimal per akar 2. V efektif sama dengan 80 volt per akar 2. V efektif sama dengan 56,56 volt. Jadi, besar tegangan efektifnya adalah 56,56 volt. 2. Impedansi. Impedansi adalah nama lain dari hambatan total dari rangkaian resistor, induktor, dan kapasitas yang dihubungkan dengan sumber AC. Nilai impedansi dapat diketahui dari menghitung komponen hambatan maupun menghitung menggunakan ohm. Secara sistematis, nilai-nilai impedansi dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan V per I. Satuan impedansi sama dengan satuan hambatan yaitu ohm. Kebalikan dari besaran impedansi adalah admitansi dengan satuan ohm. A. Impedansi resistor. Pada resistor berlaku hukum ohm, V sama dengan IR. Persamaan impedansi pada resistor yang sebagai berikut. ZR sama dengan IR per I sama dengan R. Berdasarkan penurunan persamaan di atas, impedansi resistor sama dengan nilai hambatan resistor itu sendiri.
Sementara admitansi dari resistor sebagai berikut. YR sama dengan I per VR sama dengan I per R. B. Impedansi induktor. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif bergantung pada frekuensi, sudut arus, dan induktansi diri induktor atau dapat dirumuskan sebagai berikut. XL sama dengan omega L. C. Impedansi kapasitor. Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistensi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Besar nilai reaktansi kapasitif bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus atau dapat dirumuskan sebagai berikut. XC sama dengan I per omega C. Contoh soal impedansi. Terdapat suatu pertandingan antara kuat arus dan tegangan dengan nilai berturut-turut 20A dan 60 volt. Tentukan harga impedansinya. Diketahui I sama dengan 20A, volt sama dengan 60 volt. Ditanya Z. Z sama dengan V per I sama dengan 60 volt per 20A sama dengan 3 ohm. Jadi harga impedansinya adalah 3 ohm. Rangkaian murni dan kombinasi. A. Rangkaian resistif. Pada rangkaian resistif murni, arus dan tegangan sefase, artinya dalam waktu yang sama besar, sudut fasenya sama. Persamaan tegangan dan arus sesaatnya adalah V sama dengan Vm dikali sin omega T, I sama dengan Im dikali sin omega T, dan hubungan antara Vm dan Im, Vm sama dengan Im dikali R. Rangkaian induktif adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah indikator L yang dihubungkan dengan sumber AC. Hambatan pada rangkaian induktor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi induktif XL yang dirumuskan sebagai berikut. XL sama dengan omega L. C. Rangkaian kapasitif. Rangkaian kapasitif adalah rangkaian yang terdiri atas kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber AC. Hambatan pada rangkaian kapasitor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi kapasitor XC dan dirumuskan XC sama dengan I per omega C sama dengan I per 2V FC. Rangkaian resonansi. Pada dasarnya rangkaian resonansi adalah rangkaian seri RLC yang mengikuti suatu keadaan tertentu. Rangkaian resonansi terjadi jika impedansi rangkaian bernilai real, artinya komponen imajiner bernilai 0. Keadaan ini menyatakan bahwa nilai Z sama dengan R. Besar reaktansi induktif dan kapasitas sama, XL sama dengan XC. Daya pada rangkaian bolak-balik. Definisi daya sesaat atau daya semu yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik dirumuskan sama dengan definisi daya pada listrik searah, yaitu perkalian antara tegangan efektif dengan arus efektif yang melaluinya dirumuskan. P sama dengan V efektif I efektif. Jika induktor dialirkan arus bolak-balik di dalam maupun di sekitar induktor, akan timbul muatan magnet. Medan magnet ini timbul karena adanya fluktuasi nilai arus. Jika mencapai harga 0, medan magnet lenyap. Penerapan rangkaian listrik bolak-balik. A. Tuning. Kapasitor atau kondensator variabel menjadi komponen penting dalam rangkaian ini. Antena menerima sinyal dari stasiun transmitter dengan frekuensi bersesuaian dengan frekuensi yang dikeluarkan stasiun tersebut.
Supaya stasiun receiver mampu menerjemahkan informasi dalam sinyal yang ditangkap, kondensator variabel harus diputar sehingga terjadi resonansi. B. Filter. Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi. Filter mampu meloloskan frekuensi tertentu dan memblokir frekuensi lain. Filter ada dua macam, yaitu filter aktif dan pasif. Hal yang membedakan keduanya adalah filter pasif mampu melakukan filter terhadap sinyal output. Filter aktif memanfaatkan komponen aktif seperti transistor penguat operasional. Sementara filter pasif hanya melakukan penyaringan tanpa memperkuat sinyal output. Filter pasif cenderung memperlemah sinyal masukan karena adanya energi yang disipasi saat proses filtering atau penyaringan berlangsung.